Tersebut kisah seorang panglima perang di Hari pertama di Pasir Mayang, karena kita prepare-nya satu malam udah nginep dulu di set kan. Jadi untuk besok paginya kita sebenarnya udah siap dengan schedule yang kita bangun dari kameramen, DOP Astrada itu udah fix sebenarnya. Tapi ada kendala sedikit pas saat kita mau take. Di bagian perlengkapan masih ada yang kelupaan sedikit, jadi kita menunggu. Hari ini kita shoot adegan di Barak sama air terjun, lokasinya mudah-mudahan lancar. Total pemain berapa hari ini? Total pemain berapa Astrada? 46. Hari ini sekitar 50-an. Wow, ramai ya. Selama proses di hari pertama itu aman, berjalan dengan baik sesuai schedule yang udah kita bangun. Ya molornya sama dengan molor yang alat yang kita tunggu untuk dihadirkan sebenarnya, seperti itu. Jadi semangat itu muncul pertama karena didasari oleh rasa kebersamaan. Kebersamaan, kekompakan dan persaudaraan. Jadi kata capek, kata loyo itu tidak ada. Bahkan ketika selesai syuting itu muncul ada suatu kesedihan. Kesedihan manakala berpisah dengan teman-teman yang menjalin kebersamaan yang begitu kuat. Kalau scene yang sangat berkesan tuh saat saya memberikan pendapat daripada kita nyerang Belanda ke Sukadana non. Bagus gak kita melakukan siasat pertahanan untuk mengadang Belandanya. Itu termasuk ide yang cemerlang. Kemudian didukunglah oleh Morebi, Ki Anjang Samad dalam cerita filmnya baik kan. Nah, jadi itu suatu hal yang artinya ada salah aku ngomongin mengusul bahwa kita daripada kita nyerang ke kantor loji, bagus kak kita bertahan sini kan Jadi sebelum kita take, malam kita udah stay dulu di lokasi, malam kita briefing. Setiap scene dikasih jatahnya berapa jam durasinya. Setelah itu untuk pindah set ke scene berikutnya berapa waktunya. Terus scene berikutnya berapa waktu udah terschedule dengan baik di tim kami. Jadi aman, sebenarnya sesuai schedule. Karena molor kedatangan kawan-kawan juga, jadi kita molor juga. Akhirnya kan, sebenarnya kalau misalnya ini sesuai jadwal kita, misalnya take oke jam 8, selesai jam 4, kita akan sesuai 8 sampai jam 4. Karena kawannya datang dari masing-masing jam 8, make up akhirnya jam 9, akhirnya kita selesai syuting jam 5. Saya lihat di naskah perlu lokasi yang itu mewakili hutan gitu kan. Begitu saya masuk ke situ, oh oke ini hutan gitu. Bukan kadang ada orang yang pengen di hutan tapi di kebun karet dan sebagainya kan. Itu syukur kita aman dari situ. Ya, pertama kita di Pasir Mayang itu tempat karena kita surveinya hanya di barat, tidak ada survei lokasi untuk perang, untuk tempat untuk latihan Ki Anjang Samad. Jadi kita sebelum pemain datang pagi-pagi, saya dan sutradara udah cek lokasi, cari lokasi
yang mana kita sesuaikan di mana lokasi untuk Ki Anjang Slamet melatih, di mana lokasi untuk pemain berperang, di mana lokasi untuk pemain yang ada adegan memasang ranjau. Di tanah simpang. Di antara beberapa scene di hari pertama yang menurut saya agak sulit itu kedatangan. Karena kedatangan kita mendirect banyak orang. Jadi ada adegan yang di atas panggung, ada yang di bawah, ada yang kedatangan. Kedatangnya dibagi lagi dari 4 penjuru kan. Itu harus memerlukan waktu yang timing yang pas untuk kapan masuknya, kapan keluar, kapan harus berdiri, kapan harus penyambutan, dan kapan harus turun, seperti itu. Dan ditambah lagi sebentar-sebentar ada suara yang bocor masuk dari warga yang pengen nonton, warga yang melintas, seperti itu. Itu sih kesulitannya. Kalau halangan dan rintangannya lebih ke karena di sini adalah pemukiman masyarakat dekat tempat wisata lagi, jadi banyak audio banyak suara-suara yang ganggu gitu, noise ganggu. Akhirnya membuat harus di-cut karena kan audionya juga penting. Keseriusan kawan-kawan dalam latihan sehingga pada saat mendirect kita cuma 1 kali atau 2 kali ulang aja, jadi tidak berulang-ulang gitu. Terus semangat kawan-kawan pemain juga luar biasa, walaupun yang kita garap ada beberapa pemain-pemain yang baru pertama kali main film, seperti itu. Alhamdulillah karena waktu latihan yang panjang, dilatih oleh Pak Pelatih yang luar biasa, jadi pas saat hari H saya merasa enak mendirect pemain-pemain yang udah diciptakan oleh Pak Pelatih, seperti itu. Dari jam 8 pagi sampai sore bahkan malam. Nah kalau pemain ini kan dari jam 8 sampai sore selesai. Kalau tim ini selesai main ini sampai malam mereka kerjanya, karena merapikan properti, merapikan perlengkapan, mempersiapkan untuk besok lagi, dan ini tidak mudah. Kesulitan yang dihadapi ya banyak, seperti kekurangan di saat persiapan pertama, kayak hari pertama kekurangan ya segala pakaian, alat-alat, properti, senapang dan sebagainya. Di padang bulan dan kelai dalam sejarah disimpan. Seorang Indan Obos itu orangnya kejam, sombong, terus yang jelas kejam lah yang saya pegang. Untuk menjadi Indan Obos itu sebenarnya tidak juga mudah, susah juga untuk berlatih itu. Dan udah rutin berlatih selama belasan hari ya kan, berlatih. Itu saya itu harus lidah itu digulung, bilang seperti gue orang. Itu kan scene yang di air terjun tuh Ki Anjang Slamet, Ki Julak Laji, Mok Rebi sama Patih Kembereh. Nah itu kita ambil satu. Jadi close up ini itu sudah ditata. Ini suara air ini masuk Pak. Terus kalaupun powernya mereka ngomong pun tetap kalah nih. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Ini kan yang masternya gitu. Ya udahlah, saya nuruti aja gitu kan. Oke, yang master. Nanti kita bisa ambil yang close up. Jadi kita waktu itu modelnya kita ambil yang master dulu, set semua udah selesai. Nah setelah itu kita ambil close up. Adegan perundingan yang di atas itu ya faktor yang pertama yang membuat berapa kali take ulang itu pertama kendaraan bermotor yang masuk tiba-tiba, terus ada pemain yang grogi juga, jadi beberapa take ulang. Sebenarnya kalau misalnya itu kita pengen dapat yang sempurna sih, makanya diulang-ulang. Itu ada suara
suara ambien itu suara ambien motor, sama itu motornya keras banget. Yang kedua itu suara itu loh, alat mebel ngeng. Nah itu bener-bener kita nggak bisa ngondisiin, soalnya jauh. Ya itu tadi saya katakan, jarak radius berapa ratus meter aja itu masuk. Kenapa ada lokasi yang tidak kita ambil? Karena menghitung jarak tempuh, terus mendaki gunung itu akan mempersulit. Nah, baik mempersulit di bidang perlengkapan dan properti dan segala persiapan dan segala macamnya, juga itu akan mempersulit aktor dan aktris untuk mencapai lokasi. Di tanah simpang negeri berdua. Saat dia dialog, dia salah, langsung kita cut, dia blank. Akhirnya kita biarkan sampai di akhir, baru kita ulangi lagi dengan pendekatan yang lebih persuasif. Salahnya di sini, tolong diulangi lebih pelan, kayak seperti itu. Itu lebih aman. Jadi dia pemain bisa merasakan, oh aku salah di sini, tidak tertekan jadinya. Pola pendekatannya seperti itu. Yang dikala itu berlawanan dengan penjajahan Belanda. Jadi ketika saya syuting itu betul-betul terasa di dalam diri saya sendiri. Seakan-akan saya merasakan itulah yang terjadi pada waktu itu. Makanya jika ada di dalam film tersebut tangisan, rintihan, itu betul-betul tangisan, seperti tangisan. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Di film Langkait ini saya berperan sebagai Sersan 2 atau Belanda 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Produser dan kawan-kawan yang sudah melibatkan kami atau merangkul kami di film Langkait ini. Sehingga di film Langkait ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan yang tidak pernah kami dapatkan di bangku sekolahan, di bangku kuliah, dan lain sebagainya. Di film Langkait ini semuanya kami dapatkan, baik dari kekeluargaan, baik dari kedisiplinan, banyak lagi hal yang kami dapatkan. Abdul Samad, nama aslinya. Kalau menurut saya dengan adanya film ini, jadi berapa tokoh. Ada Panglima Melayu, ada Panglima Dayak, berarti ini suatu pembelajaran kita. Jadi dengan adanya film ini, saya sangat berterima kasih. Itu sebuah menjadi contoh pengorbanan zaman dulu tidak pernah memandang engkau agama apa dan kamu suku apa. Yang penting mereka bersatu, sama-sama berjuang untuk mempertahankan sebuah daerah kekuasaan apa yang dimaksudkan di dalam film tersebut. Yang jelas tugas saya adalah menyiapkan administrasi, surat pemberitahuan dan surat permohonan izinnya, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka yang membantu saya untuk melakukan komunikasi, mereka sudah bawa bahannya, bawa persediaannya atau bawa berkasnya untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti kepala desa, seperti itu, terus kepada orang yang punya lahan, seperti itu. Jadi saya kerja bukan sendiri, karena kerja sendiri nggak mampu, jadi dibantu oleh teman-teman, seperti itu. Ya, kalau kita lihat dan dengar ya, untuk Kalimantan Barat maupun di media sosial maupun di mana-mana, menurut
saya baru kali ini menemukan bahwa film sejarah pada umumnya di Kalimantan Barat. Dari awal pra-produksi, yang mana banyak beberapa hal yang sudah kita lakukan, terutama yang dilakukan oleh Bapak produser. Termasuk setelah itu kita melakukan penjadwalan untuk rapat atau musyawarah tim teknis, yang mana di dalam musyawarah tim teknis ini kita mengundang para tokoh-tokoh, termasuk punggawa ya, atau pemuka-pemuka, tetua-tetua di negeri di Simpang Hilir maupun di Kayong Utara. Nah, seperti itu. Jadi semua elemen kita libatkan dalam menyepakati atau menentukan film yang akan kita garap ini, yang berjudul Belang Kait. Jadi mulai dari situ kita sudah melakukan penjadwalan, termasuk penjadwalan pembedahan naskah dan segala macam, dan rapat ulang lagi, penentuan lagi, dan penetapan casting seperti apa, terus penjadwalan set castingnya, terus penetapan aktor dan aktris itu juga kita akomodir secara administrasi, baik orang per orang maupun kepada elemen yang lain. Itulah sumpah Panglima gagah di tanah Simpang, di padang bulan dan dalam sejarah di Simpang Matan disebut berat. Untuk sebagai arranger aransemen musik, sebenarnya ini cukup menantang buat saya, karena pertama kali kalau untuk aransemen musik dalam penggarapan film ini ada beberapa orang seperti pemain biola yaitu Dandi, pemain gendang itu Mamat, dan selainnya itu saya sendiri Hendrik. Termasuk kita melayangkan surat ke Kapolres, ke Polsek, terus ke Babin. Nah, Babinnya juga kita libatkan di lapangan untuk melakukan pengamanan di lapangan, seperti itu. Banyak kendala saya di tahap penyesuaian. Kalau buat musik yang sudah saya buat seperti lagu-lagu itu sangat berbeda sekali dengan film. Nah, kalau di perizinan di Kayong Utara sendiri, kita juga melayangkan surat kepada Pak Bupati Kayong Utara, Pak Citra Duani khususnya. Tapi diberikan oleh izin itu diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Untuk saya sendiri di penggarapan lagu ini, saya sebagai mixing dan masteringnya lagu tersebut. Selebihnya saya juga ada mengisi aransemen di lagu itu seperti hi-hat dan simbal. Yang untuk instrumen lainnya itu memang dari tim SSB Sanggar Simpang Tua yang mengisi itu. Untuk yang menciptakan lagu itu Pak Langjam, biasa nyebutnya Pak Langjam Hari. Nah, kalau izin di desa sendiri, kita juga melayangkan surat. Setiap lokasi yang kita gunakan, kita melayangkan surat pemberitahuan dan surat permohonan izin. Nah, dengan melampirkan jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati, jadwal syutingnya seperti itu. Nah, itu kita kemas sedemikian rupa supaya tidak ada lagi benturan-benturan jadwal. Nah, jadi tidak ada lagi benturan jadwal, termasuk jadwal latihan.
Jadwal latihan casting itu tidak boleh berbenturan dengan jadwal produksi, seperti itu. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua dalam merajut harmoni dalam kebinekaan. Maka ketika ada masalah dalam segala produksi ini, maka ketika selesai produksinya, maka selesailah semua masalah yang ada. Dan itu saya mewakili juga untuk semua tim dan kru memohon maaf kepada para pemain, dan sama-sama kita kemarin sudah melebur, saling berlangkuran, bersalaman, berjabat tangan, maka selesailah di situ semua. Saya sendiri menyerahkan sepenuhnya di SSB untuk lagu tersebut. Mereka itu ada proses latihan yang berhari-hari untuk penyesuaian dalam lagu itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim, semua kru, semua pemain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan sekaligus saya memohon maaf apabila banyak kekurangan. Jadi setelah mendengar kok budaya kita sendiri kita nggak terlalu menyintai ya gitu kan, ada rasa bersalah juga di situ. Nah, mungkin dengan adanya film Belangkait ini saya juga bisa mengerti budaya. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik dari Kementerian Kebudayaan yang telah membantu fasilitasi bidang kebudayaan, terkhusus kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuatu hal yang baru buat saya merasakan sangat menantang sekali. Saya harus bisa menyesuaikan situasi film. Pemerintah daerah Kayong Utara, khususnya Dinas Pendidikan bidang kebudayaan, para rekan-rekan yang tidak saya bisa sebut satu persatu, para budayawan yang ada di Kabupaten Kayong Utara, di Kabupaten Ketapang. Yang akan saya sampaikan untuk kawan-kawan, khususnya generasi muda, jangan pernah lupa dengan budaya. Dan tidak ada kata mati untuk budaya kita sendiri. Sukadana, Simpang, dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.